مولاي صل وسلم دائما أبدا الله الله على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما من عرف ربه عرف نفسه من عرف نفسه qad arafa rabbuhu. Barang siapa yang mengenal dirinya maka kenalilah Tuhan. Bukankah Rasulullah bersabda khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Muhammadun asyrakun Arabi wal ajami Allah Allah Muhammadun khairu man yamsi ala zulami مولاي صل وسلم دائما أبدا الله الله على حبيبك خير خلق كلهم Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa libasal mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa syarif wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-muzahidin at-tahirin, amma ba'd. Jamaah majelis ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur selalu kita haturkan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalaulah kita pandai bersyukur, niscaya nikmat Allah akan terus bertambah pada kita. Namun jangan pernah sekali-sekali kita kufur akan nikmat Allah. Karena nikmat kesempatan ada hanya sekali. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang berusaha untuk mensyukuri nikmat Allah dan kita tergolong di bagian hamba-hamba yang bersyukur. Salawat serta salam selalu tercurah pada Sayyidul Wujud wali kulli abdali mawjud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kelak yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat kitabullah yaitu Al-Qur'anul Karim, banyak sekali signal-signal yang Allah inginkan kepada seorang hamba. Betapa banyak signal-signal yang Allah inginkan kepada hambanya. Namun afala yatafakkarun? Apakah kita ingin di bagian orang-orang yang mau berfikir atau tidak? Ada beberapa signal yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang pertama adalah yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya adalah ilmu. Yang kedua adalah berakhlak mulia. Yang ketiga adalah husnul khuluq, yaitu yang ketiga adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Signal yang pertama adalah berilmu. Kenapa kita harus berilmu? Karena dikatakan al-ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Manusia dapat melangkah, manusia dapat melakukan ibadah apabila dia berilmu.
kalaulah seandainya ilmu yang diberikan, yang didapatkan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka cahaya akan terus mengalir pada dirinya. Maka betapa pentingnya kita menuntut akan ilmu. Maka benarlah apa yang dikatakan di dalam surah Al-Asr. Allah berfirman, wal asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bir rabb. Ketika kita beriman, kemudian kita beramal soleh. Yang jadi pertanyaannya adalah beriman kemudian beramal soleh. Apakah itu menjadi amal soleh kalaulah amal soleh tanpa didasari dengan ilmu? Apakah amal soleh menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tanpa didasari dengan ilmu? Maka harus dengan ilmu. Di suatu kampung harus punya ilmu. Karena bisa jadi kalau satu kampung tanpa dengan ilmu akan berantakan. Regenerasi setiap kampung. Ada yang dituain, harus ada yang punya ilmu. Agar apa? Bisa mengayomi yang tidak tahu. Dulu ada kisah di mana suatu kampung yang namanya mau masuk bulan Sa'ban dikit lagi. Ada suatu kampung imamnya entu aja. Entu aja tuh imam. Pada saat mau nisfu Sa'ban, maghrib, jamaah udah kumpul nih. Jamaah udah kumpul. Ternyata apa yang terjadi hadirin? Yang biasa jadi imam lagi ampeg. Orangnya katanya meriang. Anaknya nyampein ke jemaah. Padahal itu maghrib harus ditunaikan pada saat itu. Akhirnya anaknya bilang, Baba kagak bisa jadi imam. Karena Baba semalam nonton bola kemalaman. Jadinya ampeg. Jadi mohon maaf, Baba nggak bisa jadi imam. Siapa keda suruh gitu. Hadirin yang dirahmati Allah. Artinya kalau udah kagak ada imam, emang itu sholat kagak jadi. Makanya perlu ada yang berilmu. Akhirnya tuh suasana gaduh. Maka datanglah RT. Bertanya pada RW, weh, lu kan di sini kan tokoh masyarakat. Bagaimana kalau lu aja yang jadi imam? Kata RW, wah gua kagak biasa jadi imam. Gimana sih weh? Lu aja teh, lu kan sering ikut tahlil katanya. Masa lu kagak bisa katanya? Lu aja katanya. Jangan teh, weh, teh, weh. Dia main salah-salahan tuh. Gua kagak biasa katanya jadi imam katanya. Katanya, lu teh, lu weh, lu teh, lu weh, lu teh, lu weh mulu dah tuh katanya. Katanya ada dah tuh anak muda maju katanya. Anak muda maju ke depan. Udah dah katanya, kalau begitu gua aja yang jadi imam. Tuh anak namanya Anton. Anton. Kan meragukan. Orang biasanya kalau maju namanya Sidik gitu ya kan. Anton yang jadi imam. Habis dia yang maju katanya. Anton dah tuh maju. Katanya, udah katanya gue yang maju katanya. Percuma katanya gue pernah masuk pesantren katanya. Emang gue pernah masuk pesantren? Pernah gue seminggu katanya. Udah orang dia berani maju dah tuh. Ketika maju dia jadi imam. Akhirnya dia baca dah tuh. Aseh bacanya. Dia niat sholli fardhul maghrib pokoknya sampai dah. Ketika dia baca surah Al-Fatihah bacanya sangat pas dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sampai waladhdallin. Amin. Semuanya orang pada kaget. Kaget ibaratnya terkejut. Wah, hebat juga tuh Anton jadi imam baca Fatihahnya benar. Itu RT sama RW sampai belum niat, didengerin doang katanya. Didengerin doang katanya. RT bilang gini, tuh weh warga gue tuh katanya Anton katanya. Enggak, itu tetangga gue juga katanya Anton katanya. Dia belum sholat katanya. Dia ngedengerin aja Anton katanya. Pada saat dia baca surah katanya, surahnya. Apa yang dibaca sama Anton, saudara-saudara? Yang dibaca adalah Al-Hakumut Takasur. Dia baca Al-Hakumut Takasur. Anton, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hakumut Takasur
hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla kalla summa kalla 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 sawfa ta'lamun kalla. Kata RT, kalah mulu kapan mainnya tuh. Muter-muter aja katanya. Waduh, kan jadi berantakan nih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena di suatu kampung ilmu tidak dikedepankan, RT-nya berdiri, harusnya kan mengucapkan subhanallah, dibetulkan ayatnya. Atau setidaknya imam itu langsung ruku. Karena sudah menjadikan suatu rukun, dia sudah membaca Al-Fatihah. Tapi apa yang dapatkan hadirin? Ketika itu RT dan RW tidak memiliki ilmu, disikut si Anton, ganti surat, ya kan? Ganti surat. Ya. Orang disuruh ganti surat, diganti surat. Qul ya ayyuhal kafirun, ya kan? Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum, wala ana, wala antum abiduna ma'bud, wala antum. Ada yang nyaut di belakang, waladhdallin. Amin. Subhan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa pentingnya suatu ilmu di suatu kampung, diajarkanlah bagaimana ilmu itu harus ditanamkan di setiap lini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana Madinatul ilmi wa Ali babuha." Saya adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya ilmu. Ternyata kepiawaian Ali dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai melakukan cemburu kepada kaum yang lain. Kenapa Ali doang sih yang dibilang pinter? Kalau begitu kita tes aja dah, emang Ali pinter apa ya? Kalau begitu kita tanya Ali dengan 100 pertanyaan dengan pertanyaan yang sama. Kita kira tuh Ali jawabnya gimana? Akhirnya ditanyalah satu persatu nih sama orang yang cemburu. Karena Nabi mengatakan Ali babuha, Ali pintunya. Dikatakan, ya Ali, lebih mulia mana ilmu dengan harta? Lalu Ali menjawab, lebih muliakan ilmu daripada harta. Karena ilmu adalah salah satu yang telah diperintahkan Allah, karena dengan ilmu bisa dijaganya, dan karena dengan ilmulah manusia bisa berhasil di dunia dan akhirat. Kalau harta, kita yang menjaganya. Kemudian ditanya ya Ali lebih mulia mana ilmu dengan harta? Kata Ali, ilmu lebih utama, karena ilmu adalah warisan para anbiya, ilmu adalah warisan orang-orang soleh, sedangkan harta adalah warisan Korun, Sadat dan lain-lain. Kemudian lagi ditanya lagi, lebih mana Ali, ilmu apa harta? Terus dijawab, Ali selalu menjawab akan ilmu. Betapa ilmu. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah di mana kisah ini menginspirasikan. Ada orang tua yang udah tua tobat. Namun ketika dia tobat, dia kagak mau nuntut ilmu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya anaknya bilang gini, "Mbak, lu kan udah tua, Mbak, mendingan lu tobat." Kalau begitu gue tobat dah katanya. Terus cara tobatnya gimana katanya? Ya udah lu sholat, Mbak, ke masjid gitu. Setelah dia sholat di masjid, kebetulan tuh orang tua namanya siapa? Bang Sari, dipanggilnya Kong Sari. Ya kan? Udah dah tuh dia sholat. Habis sholat maghrib dia ngikutin. Dia emang kagak bisa apa-apa. Dia bacanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dari awal niat sampai akhir Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad aja. Karena enggak mau ngaji. Akhirnya pas rapi sholat, dia dengar. Yang namanya didengar tuh ada kalimat, kalau orang habis sholat kan zikir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Akhirnya dia marah pulang. Gue kagak mau sholat lagi dah. Emang kenapa, Pak? Emang kenapa katanya? Pantusan kemarin gue main judi kalah mulu katanya. Didoain. Lah sari kalah katanya. Dia kalah mulu katanya. Dia namanya kan Sari katanya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah katanya. Pantusan gue kalah mulu kemarin katanya. Bukan begitu, Pak. Itu namanya zikiran.
Udah bak katanya. Mendingan kalau lu mau begini, lu nyari tempat dah bak katanya. Mendingan kita ke daerah-daerah yang terpencil bak, biar kita dibikinin suatu tempat, ya kan. Akhirnya tuh orang tua pergilah ke tempat yang mana jauh daripada keramaian, yaitu musola. Misalnya ditaruh di puncak lah, ya kan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa. Tapi salahnya dia tetap kagak mau menuntut ilmu. Jadi dia cuman bacanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wasallam. Gitu aja. Harusnya kan belajar ya sholat. Anaknya juga kagak merintahin, "Mbak, ngaji, Mbak, biar benar." Suatu ketika itu engkong karena ibaratnya kagak ada jadi imam lagi tuh di masjid. Kong Sarilah disuruh dia jadi imam. Tapi apa yang didapatkan? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sebelum jadi imam harusnya kan niat. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin adaan imamam lillahi taala. Kong Sari cuman baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dia belakangnya Allahumma sholli alaihi gitu. Allahumma sholli ala sayyidina, ini kapan mulainya salat mulu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi gitu. Ya begitu mau dibaca kata. Akhirnya Kong Sari saking ketakutannya dia kabur. Gue jadi imam. Inilah katanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya ilmu. Karena Allah berfirman, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah meninggikan derajat orang yang beriman dan orang yang menuntut ilmu. Hadirin yang dirahmati Allah, kita lihat di majelis-majelis, kiai datangnya belakangan. Apa dia langsung duduk di belakang? Kagak. Ketika dia hadir, dia ada di depan. Karena apa? Karena dia berilmu. Karena dia mau menuntut ilmu dan dia berilmu. Orang ulama adalah orang yang berilmu. Tidak mungkin seorang yang kiai ada di belakang. Hadirin yang dirahmati Allah, betapa mulianya orang yang ilmu. Itulah yarfa'illahu allazina minkum wallazina utul ilma darajat. Betapa pentingnya ilmu. Maka dari itu, hadirin yang dirahmati Allah, ulama mengklasifikasikan bahwa yang pertama kita harus mempelajari ilmu, yaitu yang fardu ain bagi kita adalah ilmu Quran. Yang kedua adalah fikih, ketiga ada ilmu tauhid, di mana bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita disayang Allah kalau kita tidak mengenal akan ilmu Allah? Bagaimana kita mengenal Allah kalau kita tidak mempelajari akan ilmu Allah? Ini adalah ilmu sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, dan selanjutnya. Carilah ilmu tauhid agar kita kenal akan Allah. Man arafa rabbuhu arafa nafsahu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbuhu. Barang siapa yang ingin mengenal dirinya, maka kenalilah Tuhannya. Yang keempat adalah ilmu tasyawub, ilmu bagaimana kita membenarkan diri kita, artinya bagaimana kita cara membersihkan diri kita. Ada kisah di mana seorang yang alim, yang pandai, ketika suatu majelis dia datang telat, namun dia katakan, kalau seandainya saya disodorkan itu bacaan, saya akan lalap habis semuanya. Maka itu tidak akan benar, karena di hatinya ada kesombongan. Itulah yang disebut ilmu tasyawub. Yang kedua adalah yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya adalah berakhlak baik, husnul khuluq. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aksirun nas yadkhulunal jannah taqwallah wa husnul khuluq." Kebanyakan manusia yang masuk surganya Allah adalah orang yang bertakwa dan yang berakhlak baik, berbudi pekerti baik. Artinya hadirin yang dirahmati Allah, jamaah ilmu yang dirahmati Allah, bahwa setiap muslim yang diinginkan Allah, kita harus berakhlak baik. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di muka bumi ini menyempurnakan akhlak? Maka wajarlah kita harus berakhlak dengan baik. Bukan yang dikatakan baik itu adalah orang yang menyalahkan. Maka dari itu berakhlaklah kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang guru, sebagai orang tua,
sebagai pengasuh, sebagai yang lain-lain, berakhlak baiklah kita. Bukan dikatakan yang baik adalah orang yang mengkafir-kafirkan, yang membid'ah-bid'ahkan, bahkan menyalahkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu kisah yang namanya berakhlak itu tidak mahal. Di mana kita berbicara berbudi pekerti dengan baik, tidak bayar. Kita berbudi pekerti baik dengan orang tidak bayar dan sama sekali tidak mahal harganya. Dulu pernah seorang tua kedatangan tamu, karena logatnya orang Betawi tahu sendiri, ya kan? Ngomong mulut dia bilang apa? Congor, ya kan gitu. Congor gitu. Artinya kalimat kemas sebaik mungkin, artinya berakhlak dengan baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa berbudi pekerti berbahasa itu tidak mahal, maka kemaslah sebaik mungkin kita berbicara sehingga orang nyaman bersama kita, orang nyaman dengan kita ketika kita berbicara dengan baik. Maka gunakanlah bahasa sebaik mungkin. Jangan pernah menganggap remeh orang. Maka ketika kita menghadap dengan orang, maka biasakanlah diri kita selalu merendah. Itulah yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita berakhlak, berbudi pekerti dengan baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah sedikit di mana akhlak seorang ulama yang mana pada saat itu beliau diundang untuk makan ke rumah orang tersebut. Alhasil dia meragukan akan maukah ulama itu datang ke rumahnya untuk diundang makan. Ternyata ketika dia sowan bertemu dengan ulama tersebut mengiyakan dan mau diundang makan. Tapi apa yang terjadi, hadirin yang dirahmati Allah, saking girangnya itu tamu menjamu dengan serba ada, berikan makanan, minuman. Alhasil terakhir itu saking girangnya tamu, dia mencuci tangan seorang ulama tersebut tidak sadar diri. Artinya saking girangnya dia menuangkan cuci tangan ke ulama tersebut adalah air yang panas. Air yang panas. Tapi ulama tersebut tidak berkata apa-apa, hadirin yang dirahmati Allah. Tidak berkata apa. Setelah selesai perjamuan makan dan keluar, barulah diceritakan, tadi aku diberikan air yang panas pada suci tangan. Kenapa Tuan Guru tidak berani mengkat atau mengatakan, maaf ini air panas? Tidak, saya takut mengecewakan tuan rumah tersebut. Kalau seandainya saya pada saat itu saya bilang, hei kamu ini air panas, kok saya dikasih air panas? Maka kecewalah. Akhlak itulah yang harus dijaga. Artinya betapa mulianya akhlak para ulama, para salafun soleh. Maka itu yang diinginkan Allah dan Rasulnya adalah kita berakhlak mulia, berbudi pekerti dengan baik. Yang ketiga, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah kita menjadi manusia yang bermanfaat. Bukan dikatakan dia hanya tampan wajahnya, gagah perkasa, bahkan wibawa, memiliki titel yang tinggi dan kuat. Tidak. Tetapi kalau seandainya dia bertitel tinggi tidak bermanfaat, tidak ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki wajah yang cantik, dia memiliki wajah yang rupawan, tapi tidak ada manfaatnya, tidak dianggap sama sekali. Bukankah Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'ahum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah ketiga hal inilah yang menjadikan kita bagaimana dipandang seutuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berilmu dan mengamalkan, kita berakhlak, berbudi pekerti dengan baik, dan kemudian kita menjadi manusia yang bermanfaat. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat untuk hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus untuk diri saya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang penuh dengan maghfirah. Apa yang akan kita persiapkan di bulan suci Ramadan? Saksikan di Akarimba Dakwah Channel. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
مولاي صل وسلم دائما أبدا الله الله على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا الله الله على حبيبك خير